Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Orang Nusantara terkuat sepanjang masa bila dibandingkan bangsa yang lainnya atau ras yang lainnya. Semua manusia dari nenek moyang yang sama dari Nabi Adam sebagai bapak pertama sedunia, Nabi Nuh sebagai bapaknya semua manusia yang kedua setelah orang yang tidak beriman dibinasakan dengan adanya banjir bandang. Yang beriman mau naik perahunya Nabi Nuh, yang tidak beriman mereka menyombongkan dirinya, akhirnya binasa oleh keganasannya banjir yang melandanya. Dan bukti kalau Nabi Nuh berasal dari Nusantara, perahu Nabi Nuh yang terdampar di negara Turki dan sekarang menjadi batu fosil setelah diteliti hanya cocok dengan kayu jati Jawa. Dan di tempat bekas pembuatan kapal Nabi Nuh di bukit yang terhampar sampai saat ini masih ada. Singkat cerita, siapakah nenek moyang orang Nusantara kita? Tanah di Jawa disebut dengan siti secara bahasa halus atau kromo inggil atau bahasa luhurnya. Dan itu untuk mengenang bahwa nenek moyang kita bernama Siti Khoturah yang beristri oleh Nabi Ibrahim sebagai istri yang ketiga. Sebelum Nabi Ibrahim wafat, semua anak keturunannya dan semua istrinya dikumpulkan dan diberi pengarahan, diberi pertanyaan, wahai semua anakku, setelah Nabi Ibrahim meninggal, apa yang kalian sembah? Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, yang paling banyak menjadi nabi dari keturunannya Nabi Ishak, sedangkan dari keturunannya Nabi Ismail, setelahnya beliau Nabi akhiru zaman. Sedangkan dari keturunannya dari Siti Khoturah tidak ada yang menjadi nabi. Kalau kita perhatikan dengan dalil atau kita sebagai manusia, ada anggota badan kanan dan anggota badan kiri. Dalam pengertian ada sifat baik dan sifat buruk, dan setiap nabi diberi kewajiban menegakkan tauhid agar dunia tidak kiamat, yang berarti diutusnya para nabi di kaumnya karena dengan adanya kaum tersebut yang menyimpang dalam hal tauhidnya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua makhluknya, seperti yang sering diutus Nabi di bangsa itu juga karena umat di bangsa itu agar kembali di jalan yang benar atau di jalan yang lurus, agar kelak di sana tidak terlalu banyak yang mendapatkan murkanya. Begitu juga di keturunan Siti Khoturah tidak ada yang menjadi nabi, menunjukkan bahwa keturunannya masih dapat melaksanakan apa yang menjadi pertanyaan bapaknya para nabi dengan benar dan tepat. Walau sekarang syariat
syariatnya berganti-ganti sampai syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi bersabda akan ada merah putih yang berkibar dari timur menuju ke barat di akhir zaman, dan itu tidak lama lagi, mungkin beriringan waktunya dengan Palestina merdeka. Ini semua mungkin dan kemungkinan karena informasi yang dari gaib, bisa jadi dari malaikat atau dari iblis yang bersifat benar dan salah atau menyesatkan. Intinya wejangan nenek moyang kita mengajarkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tan kenoki noyo opo, atau tidak dapat disamakan dengan semua makhluknya. Bila kalian ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau yang disebut kekafiran dirimu sendiri, yang demikian dari pengertian bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun pastinya sifat baik dan buruk pasti ada, begitu juga di dalam diri kita juga ada, dan kita di dunia ini diwajibkan berusaha menjalani atau menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil dan tidaknya itulah yang disebut kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau menjadi sifat wenangnya. Dan jangan pernah merampas sifat wenangnya seperti yang merasa menjadi pimpinannya para wali atau host yang mengaku dapat menjadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala asal mau bayar 1 juta kali usia kurbannya, dapat gelar sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wali versi mereka yang tidak percaya dengan sifat wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.